Bulan Dzulhijjah memiliki sejumlah nama atau sejumlah sebutan. Misalnya, bulan haji, bulan kurban, bulan raya agung, dan juga bulan nikah atau bulan pernikahan. Tentang penamaan Dzulhijjah sebagai bulan haji, kita sudah sama-sama paham. Karena pada bulan ini, pada bulan Dzulhijjah, umat muslimin dari berbagai penjuru dunia datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Itulah sebabnya Dzulhijjah disebut sebagai bulan haji. Kita sama-sama paham. Lalu kenapa Dzulhijjah juga disebut sebagai bulan kurban? Kita juga sudah sama-sama paham dan sudah sama-sama mengerti. Karena pada bulan ini, sebagian umat muslimin melaksanakan ibadah kurban, yakni menyembelih hewan kurban mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pelaksanaan kurban dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulhijjah juga disebut sebagai bulan kurban. Kemudian tentang penamaan bulan Dzulhijjah sebagai bulan raya agung, juga karena di dalamnya ada hari raya agung. Karena dalam bulan tersebut ada sebuah hari raya yang sangat agung, maka bulan ini juga disebut sebagai bulan raya agung, hari raya agung, disingkat jadi raya agung. Nah, kemudian ada satu lagi. Kenapa umat muslimin menyebut bulan Dzulhijjah juga dengan bulan nikah atau bulan pernikahan? Nah, tentu saja kita juga sudah sama-sama paham, sudah sama-sama maklum, yakni karena pada bulan Dzulhijjah ini umat muslimin di berbagai penjuru dunia, khususnya di Indonesia dan sekitarnya, banyak mengadakan pernikahan pada bulan Dzulhijjah ini. Mereka kalau merencanakan pernikahan untuk keluarganya, untuk anak dan keturunannya, itu biasa melakukannya pada bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya, kenapa umat muslimin, khususnya di Indonesia dan sekitarnya, banyak yang mengadakan pernikahan itu pada bulan Dzulhijjah, bukan pada bulan-bulan yang lain? Nah, tentu saja ini bukan tanpa alasan, melainkan ada sejarahnya. Ada sisi historis yang membuat mereka menetapkan bulan Dzulhijjah sebagai bulan pernikahan atau bulan nikah. Kita akan sedikit bercerita kenapa umat muslimin menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai bulan pernikahan. Yani dulu pada zaman Rasulullah, pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan terjadi perang Badar, kaum muslimin diikuti oleh 313 pasukan dan kaum musyrikin diikuti oleh 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin, yakni sebanyak 1.000 orang pasukan. Dan Allah memenangkan kaum muslimin di atas kaum musyrikin. Hanya 13 pasukan muslimin yang syahid atau gugur dalam peperangan Badar tersebut. Sedangkan dari kaum musyrikin ada 70 orang yang tewas dalam perang yang sangat menentukan tersebut. Dan dari 70 itu setengahnya terbunuh di tangan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memiliki pedang yang sangat terkenal dalam sejarah, yakni pedang Dzulfiqar. Dan ketika itu ramai ucapan la fata illa Ali wa la saifa illa Dzulfiqar. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Nah, setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal, lalu bulan Dzulqa'dah, dan setelah bulan Dzulqa'dah ada bulan Dzulhijjah. Nah, tepat pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah pada tahun 2 Hijriah itu, setelah perang Badar 2 bulan kemudian, Rasulullah menikahkan putrinya, yakni Fatimah Az-Zahra, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan pahlawan pada perang Badar tersebut. Dan dikabarkan atau disebutkan bahwa pernikahan kedua manusia agung itu terjadi pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin
yang menyebut tanggal 1 Dzulhijjah sebagai Yaumul Mahabbah, hari kasih sayang atau hari cinta, yakni untuk mengambil keberkahan dari pernikahan agung antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Itulah sebabnya kaum muslimin di berbagai belahan dunia banyak yang mengadakan pernikahan untuk putra-putri mereka pada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Tentu saja alasannya adalah untuk tabarruk atau tabarrukan, mengambil berkah dari pernikahan agung yang telah dilaksanakan oleh Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga kenapa kaum muslimin sering melaksanakan pernikahan pada bulan Dzulhijjah itu tentu saja karena untuk mengambil berkah dari pernikahan yang telah dilaksanakan atau yang telah dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana mereka dinikahkan oleh Rasulullah. Dan kaum muslimin mengambil berkah dari kebaikan yang telah Rasulullah lakukan di bulan Dzulhijjah tersebut. Setelah akad nikah dilakukan, biasanya tentu saja kita mendoakan sang pengantin, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Dan orang yang mendoakan mempelai itu biasanya menyebut kedua nama, yakni Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, sebagai doa kebaikan untuk kedua pengantin yang baru saja diakad nikahkan. Dan kita sudah sama-sama sering dengar doanya, misalnya Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Muhammadin al-Mustafa wa Khadijah al-Kubra wa kama allafta baina Aliyin al-Murtada wa Fatimah az-Zahra. Begitulah diantara doa yang biasa dibacakan oleh orang yang mendoakan mempelai pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad nikah dilakukan dengan selesai. Nah, itulah sebabnya kenapa pada bulan Dzulhijjah banyak orang yang melakukan pernikahan pada bulan itu, tidak lain karena mereka umat muslimin bertabarruk dengan pernikahan agung yang dilakukan antara Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah dengan Ali Al-Murtada sahabat Rasulullah sendiri. Dan yang menetapkan pernikahan antara Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Dzulhijjah itu tidak lain adalah Rasulullah sendiri. Dengan begitu jelas kenapa kaum muslimin melakukan pernikahan banyak pada bulan Dzulhijjah, tidak lain karena mereka ingin bertabarruk atau mengambil berkah dari bulan yang telah dijadikan oleh Rasulullah sebagai bulan pernikahan putrinya Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib, dua manusia agung yang menikah juga pada bulan agung. Semoga bermanfaat untuk mengetahui kenapa bulan Dzulhijjah disebut sebagai bulan nikah. Mudah-mudahan bermanfaat.